Sekarang ya kalau sekarang susah banget gitu loh. Kita harus Ausbildung dulu atau harus kuliah dulu. Iya. Walaupun bisa kerja juga paling kerja per jam atau kerja yang non profesional gitu loh. Iya. Kalau tanpa lulusan Jerman. So halo semua, kembali lagi di video saya, dan di video ini saya masih bersama dengan Mbak siapa? Mbak Anggun. Dia. Mbak Dia. Dulu udah pernah masuk video saya berapa kali sih? 2 kali ya? Sekali? Dua. Satunya apa? Aso iya bener. Nah, di video ini saya pengen tanya-tanya ke Mbak Dia tentang dunia kerja di Jerman. Mbak Dia kan di Jerman kerja kan? Betul. So, terus yang pertama, sekarang Mbak Dia kerjanya udah full time ya, full time ya? Full time nggak sepenuhnya sih sebenarnya. Berapa jam? Sekitar 90%. 90%, Iya. berarti 30 jam. 30 jam, betul. 30 jam, 90%. So, tapi dulu awalnya sebelum kerja full time ini kan pernah cuma 60% ya, atau berapa persen? Berapa Sebenarnya jam? kalau full time saya itu 35. Oh, 35, Ya. ya saya 40. Full time. Full time 35. Aha. Terus waktu anak-anak lahir, setelah anak-anak lahir maksud kan aku di rumah dulu. Ya. Waktu anak-anak lahir. Ya. Itu 3 tahun, sekitar 3 tahun. Terus habis itu aku cuman setengah itu aja, Setengah jam, 50%. 50%. Oke, Jadi berarti per minggunya 17 jam. setengah jam. 17,5 jam per minggu. Iya. Berarti kasarnya sehari itu cuma 4 jam, 3 jam. Sekitar 3 jam 45 menit. Di Jerman bisa ya kayak gitu ya? Bisa. Tapi nggak semua perusahaan. Iya sih. Gitu. Oke. Dulu kan juga ada kasus juga di tempat kita, ada yang mau gitu. Awal-awalnya nggak boleh. Ah, oke. Nah, terus gimana gitu diproses. Sekarang kita boleh semua yang punya anak di rumah. Terus mau kerja cuma berapa persen gitu boleh. Oke. Berarti itu kontrak kerjanya juga tertera berapa jam? Iya, tertera. Tapi yang penting kamu sudah jadi pegawai tetap di situ. Syarat utama harus Iya. sebagai pegawai tetap. Betul. Oke. Ya, terus waktu aku di itu anakku lahir, terus kan aku tinggal di rumah. Terus juga kamu bisa ngomong aku mau tinggal 3 tahun. Atau Oke. 1 tahun atau 2 tahun terserah kamu. Oh, cuti setelah Cutinya. Tapi ya harus lahiran. buat perjanjian, harus Ya. buat kontrak gitu, kamu Oke. tanda tangan. Terus misalnya aku bilang, aku mau 3 tahun di rumah, tapi kamu pikir 1 tahun ternyata Cukup. ya. Oke. Terus kamu boleh laporan lagi ngomong ke Diubah perusahaan, bisa. gimana ya aku ini kok setelah aku mau kerja lagi gimana bisa nggak? Oke. Nah kalau posisinya masih kosong, Aha. kamu boleh, atau kalau memang mereka butuh orang boleh. Oke. Kalau penuh nggak boleh, harus nunggu. Kebetulan saat itu Kosong. saya bisa ya. Oke. Jadi kalau ada yang namanya Mutterschutz ya. Ya, Mutterschutz. Mutterschutz. Mutterschutz itu cuti lahiran cuti setelah lahiran. Cuti setelah lahiran. Berapa tahun kalau di Jerman? Maksimal 3 tahun. Maksimal 3. Tapi bebas dipilih, bisa setahun apa 2 tahun kan? Nggak 1, harus 3 2, tahun. atau 3. Ya. Tergantung. Atau beberapa bulan Ya. boleh. Betul. Terserah. Ya. Tapi kalau kita merasa anak kita masih kecil, ngapain harus cepat-cepat kerja Ya. lagi gitu kan? Ya. Soalnya kesempatan ini nggak bisa Ya. kembali lagi Ya. gitu. Ya, terus tadi kan ngomongin cuti hamil. Berarti waktu Mbak Dia habis ngelahirin itu kan cuti, misalkan 3 tahun tuh dapat duit nggak sih? Dapat masa digaji dari perusahaan ya? Ya beberapa bulan. Oke, maksudnya Kayaknya 3 bulan gitu. 3 bulan pertama. 3 bulan pertama dapat full. Oke. Terus cuman dapat dari asuransi 1 tahun. Aha. Asuransi kesehatan. Terus Habis itu nggak dapat sama sekali. bentar, dari asuransi itu full apa cuma berapa persen? 60%. 60%. Ya, 67 kayak 60. Ya sekitar segitulah Ya, pokoknya. oke.
Oke. Ya, setelah itu kita harus apa itu mengajukan itu uang apa ya? Ke Families Am ya. Ke Families Am. Ya jadi ada di sini ada kayak Am itu apa ya, lembaga sih. Kantor untuk ke pemerintahan gitu, untuk yang ngurusin Khusus, ya. kekeluargaan gitulah. Iya, betul. Itu biasanya juga dapat 1 tahun gitu. Oh, dapat 1 tahun. 1 tahun ya. Sama juga 60% atau full? Kira-kira. Apa ya kira-kira? Enggak full. Enggak full tetap enggak full. Tapi yang penting dapat income ya. Iya. Ah, oke. Terus itu ada informasi lagi kalau anak lahir kamu harus mendaftarkan ke Standesam atau apa ya? Terus biar kamu dapat Kindergeld. Kindergeld itu uang untuk anak. uang untuk anak. Oh, berarti kalau nggak didaftarin di Standesam nggak dapat? Iya kan butuh akte kelahiran. Untuk geburs itunya. Geburs urkunde. Terus awal-awalnya sih nggak banyak, ya sekitar segitulah. Dulu 380-an. Per anak atau per 2 anak? Per anak 300 lah. Enggak dong. Enggak. Satu anak 100-an. 180-an. Iya. 180-an. Terus seiring dengan waktu naik sekarang per anaknya 204. Ya. 204. Jadi kalau anak kedua juga 204. Ya, anak ketiga udah beda lagi. Anak ketiga lebih banyak lagi. Ya, jadi kalau di Jerman kita punya anak, kita dapat yang namanya Kindergeld. Kindergeld itu tunjangan untuk anak. Betul. Tapi itu untuk warga negara Jerman atau enggak? Misalkan ini ada suami istri orang Indonesia tapi tinggal di Jerman, anaknya lahir di Jerman. Ya boleh kan ada Geburtsurkundenya. Yang penting ada aktenya. Terserah mau orang tuanya mau negara mana, kalau lahir di Jerman pasti bisa dapat tunjangan anak itu. Oke. Good. Di Indonesia nggak ada kalau nggak salah deh tunjangan anak itu. Nggak tahu. Kalau misalkan ada banyak yang buat anak pasti. Iya, soalnya anak ketiga kan lebih tinggi ya. Ya kalau di Jerman gitu, kalau kita punya anak kita dapat duit dari pemerintah. Ya, Jerman emang maju. So, Kindergeld udah. Tapi kalau aku pernah belajar waktu Ausbildung kemarin itu, kan Mutterschutz itu kalau untuk ibu kan 3 tahun ya. Kalau untuk bapak juga dapat 3 bulan kalau nggak salah. Elternzeit. Elternzeit, ya. betul namanya Elternzeit. Iya, Elternzeit kan 3 bulan kan maksimal. Enggak ya? Tapi dia juga misalnya dibagi sama istrinya. Iya benar yang istrinya 1 tahun, suaminya mau 2 tahun juga. Iya benar. Ya. Tergantung. Tapi kalau suaminya mau ambil beberapa bulan juga boleh. Iya. Tapi ada Anspruch gitu namanya. Betul. Anspruch. Ya. Iya. Jadi intinya maksudnya kalau istrinya lahiran, nggak cuman istrinya aja yang bisa cuti, tapi bapaknya juga bisa cuti. Iya betul. Namanya Elternzeit. Betul. Di Indonesia kayaknya nggak tahu, nggak ada juga sih. Tapi nggak tahu juga sih. Ada nggak sih Bu Kris? Nggak ada. Dokumen dia langsung doang. Nggak ada katanya. Oke. Kan tanya sama ibu bos, jadi tahu aturannya pasti. Lanjut. Nah, terus kalau misalkan ini Mbak Dia kan kerja, terus anak kedua kan. Iya. Nah, kalau misalkan anak sakit itu gimana? Iya, saya pertama harus telepon ke bagian dulu ya. Oke. Nggak Ke bisa bosnya lah. sama Gitu. Anaknya ya, anak sakit. Oke. Terus ya kita harus ke dokter sama anak, terus diperiksa, terus nanti kalau anaknya butuh penjagaan. Tinggal di rumah. Tinggal di rumah, berarti kita juga harus tinggal di rumah. Terus jadi dapat surat izin dokter. Ya. Dari dokter anak itu kita dapat surat izin dokter anak, terus kita beritahu lagi, oke, nggak apa-apa. Terus kita dapat formulir 1 itu buat asuransi, oke. 1 buat kita sendiri, terus ya pokoknya harus dikasihin ke asuransi. Terus kita harus memberitahu ke bagian personal, kita isi formulirnya, pokoknya dari tanggal ini sampai ini kita nggak kerja karena anak sakit. Oh ini anak yang keberapa, umurnya berapa, juga ditanyain gitu. Terus ya udah, terus mereka buat kopi, di kopi. Terus nanti akhir bulan kita nggak dapat gaji dari perusahaan kita. Tapi diambil alih sama asuransi. Tapi cuman 67%. Betul, ya, nggak full. Oke. Berarti misalkan anaknya sakit seminggu, Mbak Dia tinggal di rumah seminggu.
Berarti gajinya itu dipotong seminggu juga kan? Iya, betul. Sisanya di cover oleh asuransinya. Iya. Oke. Good. Terus kalau masalah cuti gimana, Mbak? Cuti saya kan dapat 30 hari. 30 hari juga ya? Iya. Bebas aja diambil kapan aja? Iya, bebas. Oke. Terus jam kerja Nah, juga kerjanya? kebetulan di tempat kita tuh fleksibel. Kamu Oh, mau masuk datang jam berapa, pulang yang penting Tapi- sehari berapa jam? Betul, tapi Oke. ya kayaknya maksimal nggak tahu deh. Pokoknya hitungannya 9 jam. jam 9.15 gitu. Oke. Ya, tapi kamu kalau misalnya ada termin Ya. di dokter, oh aku nanti datang jam 10 juga nggak apa-apa. Ya. Pokoknya end effect itu akhir bulan kamu Nutup jamnya, Nutup nggak jamnya. minus. gitu. Gitu. Ya, ya. Tapi kalau misalkan ada overstone plus, jam plus, itu dibayar dibayar duit atau lembur? Ambil cuti. Ambil cuti. Nah, kalau tempatku bisa dua-duanya sih, bisa duit, bisa cuti. Enggak. Jadi tergantung kita mau ngambil mana. Iya, tergantung kalau kita misalnya harus kerja Sabtu Aha. atau lembur gitu, Ya. ya itu lain. Nanti dihitung Oke. lembur gitu. Oke. Tapi kalau kelebihan jam kerja biasa gitu kita harus ambil cuti. Oke. Iya. Maksudnya Aku sih nggak apa-apa gitu. Iya. Misalnya ada kelebihan jam kerja, aku mau pulang cepat. cepat, Ya. lebih pagi gitu juga nggak masalah Ya. gitu. Ya. Ini aku udah 10 atau 20 jam lebih. Oke, hari ini aku pulang jam 11 atau jam berapa gitu nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Oke. Gitu. Namanya apa? Gleitzahl ya. Gleitzeit. Ya. Ya. Genau. Itu kalau di tempatku boleh jamnya itu minus sampai 35. Oke. Tempatnya Boleh. 40. Oke. Cuman maksimal kamu Uberstunde itu 35 jam Per bulan, per per minggu. bulan. Per bulan ya benar. Per bulan. Oke. Nanti kalau misalnya kamu kalau di tempat itu 36 atau 37 otomatis tuh Ada ya. hilang gitu Ya. jamnya. Oke. Jadi kamu juga hati-hati. Nggak bisa lebih dari Tapi itu jam plusnya itu akumulasi nggak sih? Misalkan bulan ini Mbak Dia ada 20 jam lebih. Ya. Terus bulan depan itu misalkan ada 15, itu jadi bulan depan 35 atau yang bulan ini hangus? Atau gimana hitungannya? Yang Atau nggak apa-apa. akumulasi? Akumulasi Akumulasi, pokoknya kan? disesuaikan. Iya. Gitu. Berarti ya jam plus bulan ini nggak harus diambil bulan ini atau bulan depan kan? Iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Good. Nah, Mbak Diahnya kan tipe orang yang setia kan? Maksudnya Dalam dunia pekerjaan. Dalam dunia pekerjaan kan udah berapa tahun di perusahaan sekarang? ya nanti tanggal 10 Juli saya kan awalnya mengawali kerja tanggal 10 Juli tahun 2000. Wow, Iya. berarti 20 tahun. Wow, berarti belum pernah pindah kerja selama. Belum. Berarti ini kerja Cuman bagian pertama. aja. Ya. Oke. Cuman bagian aja yang pindah ke bagian Oke, lain. ya tapi masih satu perusahaan kan? Masih satu perusahaan, betul. Nah itu kan di Jerman kan ada kan namanya jubilium dan lain sebagainya. Iya. Bisa dikit jelasin apa itu, terus kalau udah per 10 tahun atau per berapa tahun kan dapat apa gitu? Ya, itu kalau pertama 10 tahun kamu dapat uang cuman beberapa ratus Ya. euro gitu, 200 atau 300 gitu. Aha. Terus kalau 25 tahun kamu dapat sekali Gaji. gaji. Oke. Dapat sekali gaji terus tambah 1 Urlaubstage. Satu doang? Satu. Tapi kan kamu udah 30 hari. Ya, doanya jadi 31. Jadi 31. Ya lumayan Gitu. sih. Berarti nanti 5 tahun lagi dapat 1 kali gaji. Iya. Ah. Satu lagi tambah 1 cuti. Cuti lagi. Oke. Gitu. Jadi per 10 tahun terus per 25 tahun. 25 terus 40 kan kamu udah ke itu nanti pensiun. Rente ya, pensiun. Selesai. Oke. Terus apa namanya kalau boleh tahu perusahaan Mbak Dia nih bergerak di bidang apa? Kita sebenarnya di elektronik. Elektronik, oke. Tapi macam-macam bagian-bagiannya. Oke. Mulai dari kita tuh prinsipnya buat motor. Oke. Itu kalau ada barang kan harus ada motornya biar itu jalan kan. Nah, itu. Ada untuk otomotif juga ada. Oke. Biasanya kita buat kulung. Pendingin Pendinginnya. buat itu LED buat Audi licht. Oke, lampu. Lampunya itu atau buat Porsche atau apa gitu Oke. pokoknya kita
Terus tuh yang bagian otomotif, terus ada yang Komputer juga kan bagian atau HP? hardware, ada spindle kita Oh, namanya, menamakannya spindle. Oke. Spindle itu kita juga buat itunya, motornya untuk hard disk. Oke. Hard disk. Itu kita di sini cuma ada Enbiklum, pengembangan aja ya. di tempat kita. Oke. Diproduksinya itu di Thailand atau di Cina. Di Asia. Iya, kayaknya di Cina enggak. Di Thailand, Oke. mayoritasnya Ya. pekerjanya itu sekitar 50.000 orang. Oh ya? Di Thailand. Terus sekarang di Slovakia. Slovakia. Di Slovakia. Oke. Nggak bangun pabrik lagi. Oke. Jadi kita di sini cuma buat muster atau perkembangannya. Kalau misalnya dulu juga buat motor untuk Festool. Ya. Kita dulu buatnya di sini. Terus ya produksinya sekarang di Slovakia. Oke. Festool itu kan bor itu ya. Ya. Itu. Biar murah ya produksi di sana ya. Iya. Kalau di sini Itu mahal ya. Ya gitu. Terus bagian tempat aku kerja itu kita mengetes hard disk. Hard disk itu kan untuk menyimpan data. Ya. Menyimpan data misalnya di Xbox, Ya. PlayStation, Ya. itu kan data-data Ya. harus disimpan di Ya. situ. Nah gitu kita namanya live test. Kita dapat motor dari kita kan kunden. Customernya itu ada yang dari Western Digital, dari Seagate, dari Toshiba, Hitachi gitu. Ada yang kecil 2,5 zoll, terus ada yang 3,5 zoll, tapi gede gitu. Itu kapasitasnya juga macam-macam ya. Ada yang sampai 6 terabyte untuk gede dong. Ya, itu terus itu kan untuk pembangunnya juga itu beberapa disk gitu, sampai 9, ada yang 1 gitu. Ya, terus kita itu cuma ngetes, kita dapat itu macam-macam tes gitu, terus nanti data-datanya kita kirimkan ke kunden, ke customer gitu. Terus kalau ada permintaan customer, oh ini aku pengen ada ide lain untuk membangun pengembangan lain ya kita yang ngetes lagi gitu. Nanti kalau misalnya ada shock test atau vibration test atau itu kan kadang kamu tahu disk kan, disk itu kan kadang tuh putar terus. Nah kita tuh ngetesnya kadang gimana itu gelombang itu nanti stabil apa enggak. Kalau habis di shock itu kadang sampai 5G. Ya, pokoknya gede banget. Terus nanti efeknya apa? Ada yang rusak atau enggak gitu. Gitu. Tempat aku kerja ya. Gitu. Berarti lebih ke testing ya, controlling. Kalau ke tempatku ya. Gitu. Berarti kan itu sebenarnya lebih masuk ke kayak bagian teknik juga kan sebenarnya, masuk ke bidang teknik kan, bisa dibilang kayak gitu, elektronik teknik gitu kan. Lah tapi kan emang Mbak dia punya background teknik atau punya ausbildung teknik atau kuliah teknik atau gimana? Kok bisa nyasar ke pekerjaan itu? Sebenarnya saya dulu kan ya perawat ya. Kan beda jauh tuh backgroundnya, perawat sama pekerjaan sekarang. Iya. Gini ceritanya, dulu waktu aku ngelamar, awal-awalnya saya di bagian produksi. Dulu kan 20 tahun yang lalu masih banyak produksi di Jerman kan. Itu. Tapi bentar, pertanyaannya kalau zaman sekarang itu kalau untuk kerja di Jerman itu kan agak susah kalau kita nggak punya tamatan Jerman. Even itu Ausbildung atau kuliah. Iya. Kalau Mbak dia zaman dulu enggak itu sih. Masih agak longgar lah ya. Masih agak longgar. Ijazahku cuman SPK aja diterima gitu. Tapi dulu kan di montase gitu. Awal-awalnya ya. Yang penting aku kerja nggak apa-apa gitu. Jadi waktu dulu aku sampai di Jerman waktu itu bulan Maret. Bulan Maret, terus Juli aku sudah mulai kerja. Sampai sekarang. Gitu. Jadi emang benar-benar dari nol juga ya? Dari nol juga. Dari produksi sampai ke ya. Terus aku sejak tahun 2005 aku. Itu di tempatku sekarang. Jadi intinya Mbak Dia nggak punya lulusan Jerman sama sekali sebenarnya ya? Iya. Tapi bisa kerja sampai survive 20 tahun di Jerman di perusahaan itu? Iya, yang penting apa ya? Komunikasi. Kamu bisa berkomunikasi dengan orang. Iya sih. Ya terus kalau kamu kerjanya juga baik ya, bagus, mereka tekun gitu ya. Kamu tahu, ini orangnya bisa diajarin atau apa.
kamu dapat Vorteil apa Ya, sih ya? kelebihan. Ya, kelebihan. Ya, gitu. keuntungan lah. Jadi kamu oke, aku percaya dia itu bisa. Ya. Aku taruh dia di sini, Ya. gitu loh. Ya. Gitu. Terus bahasa yang digunakan di perusahaan kita itu juga macam-macam, bahasa Oh, ya? Inggris, Oh. ada bahasa Rusia, soalnya kita internasional di perusahaan kita, Oke. betul-betul internasional. Oke. Ada Rusia, ada Prancis, ada orang Inggris, bener loh. Oke. Ada orang Amerika juga. Ya. Terus ada orang Jepang, Ya. ada orang Cina, orang Indonesia, orang Thailand, Multikulti. multikulti. Di tempat Jadi kita. sebenarnya pressure-nya nggak terlalu itu bang, gede banget. Dalam artian pressure secara bahasa dan lingkungan dunia Jermannya ya di perusahaannya Mbak Dia atau gimana? Kalau di perusahaan kan Jerman semua itu, jadi pressure-nya secara mental itu bener-bener Jerman. Jerman Ya. tok-tok gitu. Ini Jerman sama Inggris. Oke. Juga ada Jepangnya juga. Iya makanya itu. Ada Jepang. Kan gabungan dari beberapa negara, beberapa Ya, budaya gitu. kadang di komputer aja itu beberapa program ada bahasa Rusianya juga. Oke. Karena pekerjaannya ada orang Rusia. Iya, orang Rusia. Oke. Berarti ya bisa dibilang apa ya? Maksudnya beruntung juga dulu tanpa punya lulusan Jerman bisa kerja di Jerman sampai sekarang. Ya kan? Kalau sekarang susah banget gitu loh. Kita harus Ausbildung dulu atau harus kuliah dulu. Iya. Walaupun bisa kerja juga paling kerja per jam atau kerja yang non profesional gitu loh. Iya. Kalau tanpa lulusan Jerman. Ya, syukurlah saya dapat Ya, dulu ya. udah rezekinya kasarnya. Rezekinya ya. Betul. Waktu dulu juga nggak itu loh, Win, juga banyak yang masuk Keluar. terus yang Apa? keluar juga ada. Oke. Waktu juga ada kontrak kerja juga. Terus kan diamati, kamu kerjanya bagus nggak? nggak apa Iya, enggak gitu. iya. Terus juga ada beberapa yang seumuran dengan aku juga. Terus yang nggak diterima juga ada Ya, gitu, ya, ya. waktu itu. Terus kebetulan aku dapat kontrak. Pertama ya 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, terus ya diambil sebagai Tetap. diangkat sebagai Oke. Oh sampai 2 tahun kontrak. Ya. Baru tetap. Ya. Oke. Good. Terus suka duka kerjanya apa? Sukanya apa, dukanya apa? Kalau ada. Aku kalau kerja itu senang gitu loh, soalnya aku bisa berpenghasilan sendiri. Aku nggak suka tergantung sama orang lain. Betul. Kalau aku cuma di rumah kan, Bosan ya? Ya, selain bosan, cuma ngurus anak. Terus kalau mau beli apa-apa itu kamu nanya suami, aku mau beli oke. nggak? Kalau kamu kerja kan kamu Ya, ada duit. duit sendiri lah Iya, ya. kamu berpenghasilan sendiri. Ya. Jadi nggak ada merasa apa schlechtes Gewissen apa namanya, Sungkan. atau Iya, apa. Kamu nggak oke. perlu tanya, ini kan uang aku, Iya, aku iya. kerja dari situ Iya. gitu. Iya gitu. Feminisme. Ya lagian kalau di rumah itu aku nggak bisa. Aku butuh apa itu orang lain juga untuk Betul. komunikasi gitu. Sosial lah ya. Sosial. Selain untuk komunikasi, untuk bersosialisasi buatku itu lebih penting juga. Betul. Gitu. Untuk ya namanya di mana-mana sama. Ya. Ada klima, Arbeitsklima Ya. namanya ya. Ya. Ada yang suka banyak, Ya, itu kadang-kadang pasti. ya ricuh atau Ya, apa gitu, ya. ada juga sih. Ada yang iri juga ada Pasti. juga gitu. Yang satu, itu kok boleh ini, aku kok nggak boleh, ada juga ya. gitu loh. Sikut-sikutan pasti ada juga ya. Ada. Oke. Cuman ya Kalau dukanya apa? itu ya dukanya. Itu tadi. Oke. Selain itu Sebenarnya nggak ada. nggak ada sih. ya. Fine-fine aja. Fine-fine aja. Aku senang kerja gitu. Oke. Kalau- Iyalah kalau nggak senang ngapain sampai 20 tahun? Iya. Logikanya Terus gitu. yang bagus itu di tempatku namanya ada Leistungsbeurteilung. Maksudnya apa itu? Itu Kalau bagus jadi, kerjanya? Iya, kamu dapat persen, dapat punkt. Dan itu diuangkan? Poin, hah? Diuangkan? Bisa diuangkan? Iya. Oh iya? Iya. Wow. Iya, Oke. misalnya kamu bisa dapat 10%, lebih Oke. 15%, 20%, bisa sampai maksimal 30% kamu dapat. Wow. Ya. Kalau Leistung apa Penilaiannya bagus. bagus. Ya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir ini, kalau misalkan Mbak Dia kerja, terus anak-anak sama siapa? Kan suami juga kerja nih. Anak-anak sekolah Full sampai sore kan? Enggak. Ya kan? harus dititipkan. Maksudnya dititipnya gimana? Ke neneknya atau ke kan di Kalau di Jerman, sekolah anak-anak kita ada penitipan juga sih sampai jam 4. Jadi di sana nanti jam 1 makan siang. Oke. Terus habis itu buat PR sama-sama. Oke. Habis itu ada keterampilan. Oke.
Terus habis itu kalau nggak keluar, ya buat waffle atau buat apalah. Terus nanti jam 3:30 mereka makan sama-sama lagi, snack gitu. Terus jam 4 nanti aku jemput. Berarti di Jerman ada penitipan kayak gitu. Kalau misalkan dua-duanya orang tuanya kerja gitu. Iya. Itu penitipannya di sekolah itu atau Di beda? Di sekolah itu. Di sekolah. Oke. Tapi kalau sekolah sendiri sampai jam 1 atau jam 2? Tergantung kelas 1. Ya sekarang anaknya kelas berapa? Kelas 1 sama kelas 3. Oke, sampai jam berapa Yang sekolahnya? kelas 1 itu cuma sampai jam 11:30. Yang kelas 3 juga sebenarnya sampai 11:30, tapi ada satu hari Senin sampai jam 1. Oke. Gitu. Berarti selebihnya langsung dititipin di penitipan tadi? Iya, betul. Gratis atau bayar? Bayar. Kalau boleh tahu kira-kira berapa bayarnya? Per anak atau per minggu atau per bulan? Per anak sama per bulannya. Terus berapa hari kamu menitipkan? Oh gitu? Ya, juga lain-lain. Sehari atau 2 hari. Berarti kayak ada paket-paketnya gitu? Iya. Oh. Kalau di tempat kita gitu. Oke. Itu udah termasuk makannya juga sih. Oh, oke. Kalau anakku kan ini juga di kayak privat ya, di Waldorf Freie Schule. Oke. Itu kita juga harus bayar per bulannya, bayar sekolah per bulan, terus tambah itu penitipan itu tadi. sama uang makan. Ya. Itu Tapi anak. nggak tahu sih kalau misalkan SD SMP di Jerman itu katanya gratis. Benar nggak sih biayanya? Kalau negeri atau kan Waldorf kan beda cerita itu. Iya. Ya, kita kan lebih ke privat kan. Saya kurang tahu Nggak tahu saya ya? kurang informasi tentang itu. Mungkin Gratis, bayar nggak sih? Enggak tahu. Enggak. Oke. Enggak bayar. Karena kalau sekolah anaknya Mbak dia kan lebih ke privat, jadi makanya tadi kan bayar. Iya. Tapi kalau untuk SD, SMP yang negeri disebutnya atau gimana? Es gibt ya staatliche Schule, Iya, und statusnya. private Schule. Iya, statusnya kayak negeri gitu kan? Iya. Jadi ada juga negeri sama kayak swasta gitu, privat. Kalau anak Mbak dia kan masuk ke privat, makanya tadi bayar. Makanya kadang-kadang image-nya orang Indonesia sekolah di Jerman tuh gratis gitu loh. Iya. Gitu. Tapi kan ada juga yang nggak gratis Iya, gitu loh. Ada juga yang privat gitu kan. Iya, betul. Dan pasti lebih mahal juga. Ya, esgit lah sebenarnya. Kalau di tempat kita itu 10% dari netto Einkommen. Berarti tiap orang tua beda-beda bayarnya dong? Iya. Tapi kamu juga bisa misalnya nego? Iya. Kalau misalkan kurang mampu gitu? Iya, kurang mampu atau alleinerziehend, single parent gitu, juga lain tarifnya. Oh, berarti aku kira dipukul rata. Masuk di Indonesia kan kayaknya pukul rata kan, misalkan ya per bulannya berapa gitu. Kalau mau masuk itu terus ada namanya Verhandlung gitu loh. Oke. Mau bayarnya tuh per bulan berapa? Oke, kamu netonya ini Kindergeld, terus ini semua dihitung dulu semua. Terus segini. Gitu. Terus kamu bilang, aku baru bangun rumah, kita tuh buat baru beli mobil atau apa gitu. Terus dia bilang, kamu bisa turunkan dikit nggak? Oh, tuh bisa nego juga. Bisa nego. Oh, enak banget ya. Jadi juga disesuaikan juga dengan kondisi. Berarti nggak fast sih harga itu ya? Enggak. Oke. Good. Ya udah, pertanyaan udah habis ke Mbak Diah. Terima kasih, videonya juga udah panjang banget. Saya juga berterima kasih kepada yang punya rumah ini di belakang layar. Ya udah Mbak Diah, terima kasih. Ada yang pengen disampaikan? Ada mungkin pesan-pesan yang pengen disampaikan kalau pengen kerja di Jerman? Apa yang harus Ya, yang penting itu pokoknya tekun, kamu harus jujur. Terus gimana? Disiplin. Ya, itu yang bahasa ya, kalau itu sebenarnya bagus. Kalau kamu memang mampu itu bagus. Tapi kalau kamu tidak mampu tapi kamu mau belajar, tahu mudeng gitu loh. Mudeng. Kalau dijelaskan gitu ya nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau memang sih kalau bahasa, kalau kamu juga bisa nulis bahasa Jerman juga, kamu juga ada itunya, kelebihannya. Yang misalnya ada orang Rusia yang kesulitan, ini gimana sih
Terus saya ya udah kamu aja yang nulis, aku nggak bisa gitu. Ya. Kamu kan juga bisa berpresentasi juga kan. Ya. Oh, aku Ya. juga bisa bahasa Jerman juga. Ya. Atau bahasa Inggris Ya. gitu. Kan ada juga kalau di tempatku itu apa info bahasa Inggris juga gitu loh. Oke. Gitu. Berarti nggak bahasa Jerman doang. Iya, atau satu proyek gitu harus diapain semua itu semua pakai Inggris. Soalnya kan dari Amerika. Ya, kan, ya, ya. gitu. Jadinya ya ada itunya sih Vortal juga kalau kamu Iya, kelebihannya ya. bisa ya lebih satu bahasa. Ya, gitu. Oke. Udah. Udah itu pesannya. Udah. Sip. Udah ya, Ya. sip. Jangan lupa subscribe. Terima kasih Mbak Dia, terima kasih waktunya. Sama Ibu Christina. Ya. Ya udah, terima kasih buat semuanya udah nonton video kita dari awal sampai akhir. Salam dari Jerman, ciao. Ciao.